Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan materi kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja benar-benar indah dan jadi bagian penting banget dari rutinitas harian kita, yaitu senangnya salat rawatib. Kalau kamu lagi nyari panduan yang simple, praktis, dan langsung to the point soal keistimewaan sholat pengiring ini, wah, kamu ada di tempat yang tepat. Yuk kita bedah sama-sama. Coba bayangin situasi ini. Ini tuh pemandangan yang sering banget kita lihat. Ada Hasan sama ayahnya lagi di masjid subuh-subuh. Hasan ngeliatin ayahnya yang lagi asyik sholat sendiri, padahal kan sholat subuh berjamaahnya belum dimulai sama imam. Dari sudut pandang anak-anak, ini benar-benar momen pengamatan yang menarik banget. Dan dari pengamatan itu, muncul deh satu pertanyaan penting yang bawa kita ke inti ulasan hari ini. Apa sih sebenarnya nama sholat sebelum fardu itu? Kalian pasti sering kan lihat orang ngelakuin ini, atau malah kalian sendiri udah rutin ngerjain tapi mungkin belum terlalu mendalami ilmu di baliknya. Biar makin jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pengertian sholat sunnah rawatib, macam-macamnya, niatnya, hikmah di dunia dan akhirat, ada kisah teladan Imam Syafi'i, sampai nanti kita tutup dengan ajakan praktek gerakannya. Oke, bagian pertama. Pengertian sholat sunnah rawatib. Intinya sih sederhana banget. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu atau sholat 5 waktu kita. Anggap aja ini tuh semacam sholat pengiring. Nah, yang bikin ibadah ini super spesial adalah fakta sejarahnya loh. Sholat sunnah rawatib ini ibadah yang nggak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangin, sebegitu melekatnya sholat ini dalam keseharian beliau. Terus, kalau kamu mikir, kenapa sih kok ditekankan banget? Nah, hadis ini jawabannya. Barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Wah, luar biasa banget kan? Maksudnya, rutinitas harian yang sesimpel ini tuh nyatanya adalah investasi langsung buat literal ngebangun rumah kita sendiri di surga nanti. Lanjut ke bagian kedua. Macam-macam sholat rawatib. Pembagiannya itu gampang banget buat diingat. Kita punya qobliyah yang artinya sebelum dan ba'diyah yang artinya sesudah. Saya suka banget pakai analogi olahraga di sini. Sholat qobliyah itu ibarat warming up atau pemanasan spiritual kita sebelum masuk ke ibadah inti. Terus, ba'diyah itu semacam cooling down-nya. Keduanya ini ngembungkus sholat fardu kita dengan sangat sempurna. Nah, nggak usah pusing ngelihat tabel angkanya. Polanya rapi kok. Sholat rawatib ini dibagi lagi jadi mu'akkadah yang artinya sangat dianjurkan dan gairu mu'akkadah yang artinya dianjurkan. Ingat 12 rakaat di hadis tadi? Itu merujuk ke kelompok mu'akkadah ini nih. 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Saran saya, fokus aja dulu nargetin yang mu'akkadah ini buat rutinitas harian kamu. Masuk ke bagian ketiga. Niat sholat sunnah rawatib. Buat kamu yang baru banget mau mulai ngerutinin ini, dengerin deh, satu-satunya hal yang bedain sholat rawatib sama sholat fardu itu, cuma niatnya. Udah itu aja, bacaannya sama persis, gerakan dari berdiri sampai salamnya juga sama. Kamu cuma perlu mantapin di hati, maksudnya tegaskan di dalam hati, kalau kamu lagi ngerjain sholat sunnah rawatib, entah itu qobliyah atau ba'diyah, karena Allah. Bener-bener sesederhana itu buat memulainya. Bagian keempat, hikmah di dunia dan akhirat. Ini nih yang ngejawab kenapa kita perlu nyempetin waktu ekstra tiap hari. Manfaat duniawinya tuh dapat banget. Ngebiasain sholat ini ngelatih kita buat hidup lebih tertib dan disiplin soal waktu. Terus, karena ini sifatnya kayak pemanasan, gerakan sholatnya itu bikin peredaran darah kita lancar. Jadi, fisik jasmani kita juga ikutan sehat. Ujung-ujungnya, jiwa kita jadi jauh lebih tenang. Tubuh sehat, mental kuat. Tapi tentu aja ultimate reward-nya ada di akhirat. Sholat rawatib ini fungsinya kayak jaring pengaman spiritual kita. Kalau sholat fardu kita ada kurang khusyuknya atau bolong-bolong dikit, nah rawatib inilah yang nambalnya. Nggak cuma itu, dia ngelipat gandain pahala, ngehapus dosa-dosa kita yang lalu, nyelamatin dari api neraka, sampai ngasih jaminan surga dan ningkatin ketakwaan kita. Bener-bener paket asuransi akhirat yang luar biasa kan? Bagian kelima. Kisah teladan Imam Syafi'i. 300. Yap, kamu nggak salah dengar. Angka 300 ini adalah jumlah rakaat sholat sunnah yang dikerjain sama ulama besar kita, Imam Syafi'i. Setiap harinya,
Gila kan? Beliau ini kan cendekiawan dengan ilmu yang luas banget. Tapi beliau sadar betul kalau kecerdasannya itu wajib diimbangi sama kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan pastinya, sholat sunnah rawatib nggak pernah lewat dari rutinitasnya. Ini benar-benar ngebuka mata kita soal seberapa jauh batas dedikasi kita. Dan akhirnya bagian keenam, ayo praktekkan gerakan sholat. Semua teori yang udah kita pelajari tadi tuh menuntut kita buat, ya, ambil tindakan nyata. Praktik kedisiplinan ini bisa banget kamu lakuin bareng-bareng di masjid buat ngebangun komunitas, atau di rumah biar rumah kamu dipenuhi keberkahan. Gerakan dari berdiri tegak, ruku, sujud, sampai salam, itu semua manifestasi dari teori hidup tertib dan sehat yang kita bahas tadi. Semuanya nyatu dalam satu praktik yang indah. Jadi, sebagai penutup ulasan kita, saya punya satu pertanyaan buat kamu. Sholat rawatib mana yang bakal kamu mulai praktekin hari ini? Mau nyoba 2 rakaat pemanasan sebelum subuh besok? Atau mau pendinginan setelah maghrib nanti? Gak usah nunggu besok-besok deh, pilih satu aja sekarang, mulai biasain disiplinnya, dan mulailah bangun rumahmu di surga hari ini. Makasih banyak udah ngikutin sesi kali ini, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.